Seluruhnya siap? Siap. Sebelum kita memulai mata pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita lanjutkan, Ibu ingin cek kehadirannya dulu. Ada nggak teman-teman kamu yang tak hadir hari ini? Ada, Bu. Ada. Siapa yang tak hadir? Rinalda, Dewi, Rianalda, Pak Rezi, dan Dewi. Apa kabarnya? Sakit. Sakit? Ya. Yang kita temannya sakit? Nah, kita sama-sama doakan ya supaya teman kita cepat sehatnya agar besok bisa kembali hadir ke sekolah dan belajar lagi bersama kita. Amin. Nah, sebelum kita lanjut seperti biasa kita buat dulu kesepakatan belajar. Apa-apa saja yang harus kita sepakati agar kegiatan pembelajaran kita berjalan dengan lancar, anak-anak ibu juga nyaman berada di dalam kelas. Nah, coba siapa yang mau mengusulkan apa kesepakatan yang bisa kita sepakati? Coba Mira. Saling menghargai, Bu. Saling menghargai, kita terima? Iya. Nah, kita terima ya, saling menghargai. Kemudian ada lagi? Ya, Febri? Aktif dalam berdiskusi. Aktif Dalam berdiskusi. dalam berdiskusi. Apa lagi nak kesepakatan lain yang harus kita ikuti? Apa ini? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Kita sepakati nak? Ya. Ya, bertanggung Jawab. jawab. Ada yang lain? Bertanggung jawab dengan tugas-tugas nanti mungkin yang akan ibu berikan ya. Nah, tadi Erik angkat tangan. Apa nak? Udah sama dengan pendapat teman tadi. Ya, ada yang lain yang perlu kita sepakati. Apa Mas Riana? Berbicara sopan. Berbicara sopan. Kita sepakati atau enggak? Iya. Berbicara sopan. Ada lagi yang lain atau cukup? Ada? Kalau dari ibu satu lagi tambahannya, ibu ingin anak-anak ibu semuanya percaya diri. Ya, kita sepakati? Sepakat? Sepakat ya. Percaya diri ini adalah suatu sikap yang harus dimiliki oleh anak-anak ibu semuanya. Nah, dalam menyampaikan pendapat atau nanti dalam kegiatan berdiskusi kita harus percaya diri. Nah, ada yang lain atau cukup ini saja kita sepakati? Cukup ini saja ya. Ada 5 kesepakatan kita. Yang pertama saling menghargai, yang kedua aktif dalam berdiskusi, 3 bertanggung jawab, 4 berbicara sopan, dan yang kelima harus percaya diri. Jadi ibu harapkan kita semua melaksanakan kesepakatan kita ini agar kegiatan pembelajaran kita berjalan lancar dan anak-anak ibu juga nyaman nanti di dalam kelas. Nah, mau nggak? Mau. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita. Nah, pertemuan sebelumnya itu kita telah membahas mengenai pluralitas bangsa Indonesia, yaitu tentang kemajemukan bangsa Indonesia. Masih ingat kan? Bangsa Indonesia terdiri dari banyak suku, bangsa. Kemudian apa lagi perbedaannya? Ras, agama, suku. Pekerjaannya bagaimana? Berbeda-beda. Juga berbeda. Karena banyaknya perbedaan-perbedaan yang terjadi atau yang ada di lingkungan, itu menyebabkan ada tak kemungkinan nanti terjadinya konflik? Ada. Karena banyaknya perbedaan-perbedaan, kepentingannya
kaitan materi kita yang kita bahas sebelumnya dengan yang akan kita pelajari hari ini. Nah, itu. Kemudian apa manfaatnya nanti dengan kita mengikuti kegiatan pelajaran ini? Ibu harapkan anak-anak itu semuanya bersemangat. Masih semangat? Masih. Ya, karena akan ada manfaatnya yang akan anak-anak itu dapatkan nanti. Yang paling utama itu akan menambah wawasan anak-anak ibu. Mau menjadi tambah pintar? Mau. Kemudian nanti juga akan melatih anak-anak ibu untuk berpikir kritis, atau bernalar tinggi, dan juga diharapkan nanti mampu memecahkan masalah yang terjadi dalam kehidupan. Nah, itu manfaatnya. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini, tunggu sebentar ya nak. Nah, di pertemuan pertama ini kita akan membahas materi yang ada di KD 3.2, yaitu menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Nah, tujuan pembelajarannya setelah anak-anak itu mengikuti kegiatan pembelajaran ini nanti, diharapkan anak-anak itu mampu untuk yang pertama menjelaskan pengertian konflik dengan baik. Nah, jadi itu nanti setelah kita belajar, anak-anak itu nanti mampu menjelaskan apa itu pengertian konflik. Yang kedua, mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya konflik secara tepat. Artinya nanti anak-anak ibu jadi tahu apa-apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik. Dan yang ketiga, mengidentifikasi bentuk-bentuk konflik. Ya, jadi anak-anak ibu juga akan tahu nanti apa-apa saja bentuk-bentuk konflik. Karena konflik itu ternyata juga banyak jenisnya atau bentuknya. Nah, dalam kegiatan pembelajaran ini nantinya ibu akan melakukan penilaian seperti biasanya. Nah, ada 3 teknik penilaian yang akan ibu lakukan. Yang pertama yang ibu nilai itu adalah sikap. Jadi ibu akan menilai sikap anak-anak ibu selama proses pembelajaran ini nanti. Itu sikapnya spiritual, tanggung jawab, toleransi, gotong royong, dan percaya diri. Akan ibu nilai nanti. Kemudian pengetahuan ini setelah kegiatan belajarnya nanti, itu anak-anak ibu akan ibu berikan soal evaluasi agar ibu tahu sejauh mana kemampuan kamu dalam memahami materi nanti. Nah, jadi akan ada tes tertulis. Dan yang ketiga, penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini ibu lakukan ketika kamu berdiskusi di dalam kelompok. Jadi nanti kita akan berdiskusi dalam kelompok, ibu akan lihat keaktifan anak-anak ibu. Jadi walaupun berkelompok, nilainya tetap masing-masing pribadi. Siapa yang aktif itu akan diamati, akan ibu nilai. Kemudian waktu presentasi. Jadi setelah berdiskusi nanti anak-anak ibu akan presentasi di depan, itu juga akan ibu nilai kemampuannya mempresentasikan. Dan kalau ada yang memberikan pertanyaan, bagaimana kemampuan anak-anak ibu nanti menjawab pertanyaan. Sampai di sini paham? Paham ya? Nah, jadi nanti teknik kita itu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran namanya model problem based learning. Nah, itu. Ibu akan bagi kelompok dulu ya nak. Jadi anak-anak ibu akan ibu bagi menjadi 5 kelompok. Setiap kelompok akan ada nanti yang anggotanya 5 orang atau 4 orang. Nah, jangan didengar, ini kelompoknya sudah ibu bagi. Yang pertama
Erik, Fata, Javier, dan Radit. Kelompok 3, Effendi, Vira, Pratama, dan Iman. Kelompok 4, Siti, Asboy, Kaila, dan Rafael. Dan di kelompok 5 ada Yunita, Devrialdo, Bayu, Tri Andini, dan Samuel. Nah, sekarang silakan anak-anak ibu duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Jadi yang berserakan mejanya disatukan 4 buah meja. Jadi nanti gabung ke kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, di tengah ada kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Nah, silakan semuanya digabungkan dulu yang berbeda cekatan kursinya. Nanti tinggal pindah. Nah, semuanya sudah duduk di dalam kelompok. Nah, sekarang coba anak-anak ibu perhatikan ke papan tulis. Di situ ibu ada 2 buah gambar. Nah, coba gambar 1 kamu amati dan gambar 2 juga diamati. Nah, ibu minta siapa anak-anak ibu yang mau menyampaikan pendapatnya mengenai gambar yang ada, yang mau melihat tadi. Coba angkat tangan, ingat ya kesepakatan kita tadi nak, percaya diri, jadi jangan malu-malu. Gambar apa tuh yang nomor 1? Coba Iman. Apa nak? Terjadi tawuran. Coba lihat ya, terjadi tawuran. Di mana ini kejadiannya? Berjalan. Di jalan. Kemudian gambar yang kedua, siapa yang mau menyampaikan? Siapa Haris? Terjadinya demo. Ya? Coba lihat kita lihat gambarnya. Demo apa ini? Coba angkat tangan siapa yang ingin menyampaikan pendapat. Coba Dinda. Para pekerja yang minta tambahan gaji. Para pekerja yang ingin Menambah gaji. minta ditambah gaji. Dari mana kita tahu? Tolak upah murah. Ada tulisannya tolak upah murah. Nah, sekarang ibu tanya sama anak ibu. Yang disampaikan oleh teman-teman kita tadi betul nggak? Betul. Ya, kasih tepuk tangan dulu. Yang pertama itu adalah terjadinya tawuran di jalan raya. Karena anak ibu pernah melihat kejadian tawuran ini secara langsung? Tidak. Kalau melihat di televisi beritanya ada? Ada. Lihat? Pernah. Sering. Nah, kalau lihat orang demo,
selamat dibayarkan? Karena salah. Terjadi konflik namanya itu? Konflik antara siapa? Antara para pekerja atau karyawan dengan siapa? Dengan siapa dia berkonflik berarti? Ya, dengan atasannya pihak perusahaan T. Ya, berarti itu adalah permasalahan yang terjadi. Nah, sekarang coba lihat tadi Ibu ada video. Coba nanti perhatian. Kembali selamat ke Indonesia, dua kelompok pelajar terlibat aksi tawuran di Kampung Melayu Jatinegara, Jakarta Timur. Ironisnya, para pelajar yang masih duduk di bangku SMP ini membawa senjata tajam. Kedua kelompok pelajar saling serang dengan menggunakan benda tumpul dan senjata tajam di kawasan Kampung Melayu Jatinegara, Jakarta Timur. Petugas kepolisian yang mendapatkan informasi langsung mendatangi lokasi guna mencegah terjadinya aksi tawuran susulan. Belum diketahui motif tawuran, para pelajar berseragam siswa sekolah menengah pertama ini. Aksi tawuran di lokasi ini kerap terjadi. Warga berharap petugas kepolisian meningkatkan patroli guna mencegah aksi tawuran. Itu dibawa senjata tajam nggak? Udah sering aja tawuran kayak gini? Biasanya tapi ada tawuran. Nah, habis videonya ya. Nah, jadi apa yang kamu lihat dari video tadi nak, yang kamu amati? Coba siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya? Informasi apa yang kamu dapatkan dari tayangan video barusan? Coba ingat nak, kesepakatan kita aktif. Mana yang lain ini? Coba angkat tangannya. Coba Taman. Terjadinya tawuran antar sekolah. Terjadinya tawuran antar sekolah atau antar pelajar. Pelajar tingkat apa tadi yang diberitakan? Sekolah menengah pertama. Sekolah menengah pertama. Itu artinya SMP. Berarti sama tak tingkatannya dengan anak-anak ibu sekarang? Sama. Nah, bagaimana tawurannya tadi katanya? Menggunakan apa? Senjata tajam. Nah, menurut anak-anak ibu, kita sebagai pelajar, terjadinya tawuran antar pelajar itu merupakan masalah atau tidak? Masalah. Patut kita contoh atau bagaimana? Anak-anak itu pernah tidak mengalami kejadian seperti itu yang ikut-ikutan tawuran? Tidak. Jadi ibu berharap ya, anak-anak ibu di kelas 82 ini tak ada satupun nanti yang terlibat dalam aksi tawuran. Ya, karena itu akan merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Nah, jadi berdasarkan gambar yang telah anak-anak ibu amati tadi, masih ingat gambarnya apa? Gambar apa tadi nak? Tawuran. Ada terjadinya tawuran, satu lagi demo. Ada demo tolak upah murah. Dan kemudian di video yang barusan ibu tayangkan, masih ingat? Masih. Itu informasinya tentang apa? Ya, tawuran antar pelajar SMP yang menggunakan senjata tajam. Nah, jadi ini merupakan sebuah permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, itulah yang disebut dengan konflik itu. Jadi di sini nanti anak-anak ibu setelah melihat gambar dan video tadi, diskusikan di dalam kelompoknya. Nah, apa-apa saja yang akan kita pelajari lebih lanjut. Nah, sebelum ibu bagikan ke KPD, coba kamu tuliskan, pikirkan pertanyaan apa yang ingin kamu pelajari lebih lanjut setelah melihat atau mengamati gambar dan video tadi. Tuliskan di papan tulis. Ada yang ingin mengetahui apa itu pengertian konflik? Ada. Nah, berarti dirumuskan pertanyaannya. Siapa mau menuliskan di papan tulis? Coba pertanyaannya. Ya. Siapa yang mau? Soal. Ya, soalnya. Coba lihat ini. Ingat tujuan pembelajaran kita tadi apa yang akan dicapai? Coba
Nah, terima kasih ya Dini, mulai dulu. Apa pengertian konflik? Nah, yang kedua, apa lagi pertanyaan yang bisa kita rumuskan? Nah, coba Dinda. Di bawah ini aja nak, biar sama. Di bawah tuh. Nah, bagus. Dinda membuat pertanyaan, apa saja faktor penyebab terjadinya konflik? Ini yang pertama. Yang kedua, apa saja faktor penyebab terjadinya konflik? Nah, yang ketiga, siapa yang mau menuliskan di papan tulis? Siapa Radit? Kasih ya Radit. Nah, Radit menuliskan apa saja bentuk-bentuk konflik. Nah, anak-anak ibu yang lain sama enggak pertanyaannya dengan yang teman tuliskan ini? Ingin mengetahui juga apa itu pengertian konflik? Iya, Bu. Ya. Ingin tahu juga apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya konflik? Iya. Ingin tahu juga apa saja bentuk-bentuk konflik yang terjadi dalam kehidupan sosial? Iya, Bu. Ya. Nah, jadi sekarang sebelum ibu yang menjelaskan, ibu ingin anak-anak ibu dulu berdiskusi. Nah, jadi coba kita berusaha menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi ibu bagikan LKPD. Setiap ya. Nah, siapa yang mau nak? Itu ada buku sudah ibu siapkan di meja tiket. Tolong diambil. Ada di meja tiket IPS. Pakai. Nah, jadi LKPD ini dikerjakan bersama-sama di dalam kelompoknya. Jadi anak-anak ibu berdiskusi, coba diperhatikan LKPD-nya. Nah, apa tujuannya? Kemudian alat dan bahan, berarti anak-anak ibu harus memiliki buku sumber atau buku pegangan. Buku LKS-nya ada? Ya, buku pegangan nanti bisa dipinjam di jemput sama Fendri. Dan kemudian ada alat tulis. Semuanya menyiapkan alat tulis? Ada ya? Nah, jadi langkah-langkahnya boleh dibaca di LKPD itu, nah, itu sudah ibu tuliskan. Yang pertama di dalam kelompok silakan diamati gambarnya dulu. Nah, ada 4 buah gambar. Nah, coba bersama-sama. Jadi ditaruh di sini. Nah, diamati gambarnya. Dituliskan nama kelompoknya, nah. Nama kelompoknya ingat, kelompok 1. Siapa tadi? Tulis anggotanya. Kelompok 2 sampai kelompok 5. Nah, silakan didiskusikan. Berbagi tugas dalam
Jadi jangan diam-diam saja, semuanya harus terlibat aktif. Ibu jawab itu kan. Nah, setelah ditulis nama kelompok, coba baca apa langkahnya tadi. Nah, dituliskan rumusan pertanyaannya di LKPD. Nah, dituliskan di LKPD di rumusan pertanyaannya di bawah sini. Di atas kita ini tadi. Dari meja, oke? Nah, silakan diskusikan dalam kelompok. Waktu berdiskusi itu Ibu kasih 15 menit saja untuk menyelesaikan LKPD-nya tersebut. Nah, didiskusikan ya nak ya. Bawa sana dulu bentar ya. Ada apa Bayu? Itu ada soalnya di LKPD itu nak yang diselesaikan. Jawabannya di mana? Jawabannya di kolam apa itu? Coba di di kolamnya itu kan ada tuh pertanyaannya. Iya. Ya, diskusikan di dalam kelompok ya. Nanti bisa kelompok lain. Nah, tadi itu nanti yang kelompok lainnya Nah, kelompok 2 ini kan. Nah, ada masalah? Tidak ada ya. Jadi jangan lupa berbagi tugas, semuanya harus terlibat. Kelompok 1 bagaimana nak? Semuanya sudah dibagi tugasnya dalam diskusi dalam kelompok. Berbagi tugas ya, jadi semuanya ikut ikut serta untuk memecahkan solusinya atau mencari jawabannya. Nah, silakan diamati gambar yang ada di LKPD bersama. Kelompok 3 aman? Nah, jadi LKPD-nya kan didiskusikan dengan teman. Nah, didiskusikan, kasih lihat sama teman. Jadi kalau kita bekerja bersama, diamati bersama. Jadi semuanya nanti menyampaikan pendapatnya. Ada, cuman ada yang berbeda. Kalau gambar nomor 1 coba dilihat, gambar nomor 2 dijalankan. Nah, silakan cari ya jawabannya, diamati. Kelompok 5 aman? Nah, sudah diamati gambarnya? Itu gambar yang tadi sudah diamati ya. Kelompok 4 aman?
sudah mengamati gambarnya. Sudah? Nah, jadi kasih lihat. Apa gambar kedua? Gambar yang mana di KPD udah Rafael? Boy? Nah, silakan dilanjutkan diskusinya. Anjing. Sana di kameranya. Ya, ada Pak Bayu. Jauh gambarnya. Apa? Iya, diamati gambarnya ini. Coba dibaca langkah-langkahnya kan ada ini. Nah, peserta atau anggota kelompok nih. Nih, cermati video yang ditayangkan sebelumnya dan amati gambar berikut. Amati gambarnya. Kemudian ini pertanyaannya. Setelah mengamati gambar di atas, diskusikanlah hal-hal berikut. Ceritakan peristiwa yang terjadi berdasarkan hasil pengamatan. Berarti dari gambarnya diceritakan. Yang gambar nomor 1 itu apa? Nah, silakan didiskusikan dalam kelompoknya. Diskusikan dengan teman-temannya ya. Baca.
pencarian hidup yang sama. Tahu gejala sosial yang wajar yang Tasboy, kenapa? Sakit mata kamu seperti itu, taruh bukunya di atas meja. Bayu, aman? Nah, diskusikan bersama teman kelompoknya. Ingat kesepakatan kita, nak, aktif berdiskusi. Duduk, mantap. Sudah siap, nak? Nah, waktu kita tinggal 5 menit lagi. Jadi setelah selesai dikerjakan, setiap kelompok nanti ini akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan.
Nah, siap nak? Nah, waktunya tinggal 3 menit lagi. Setelah itu kita presentasi di depan kelas. Sudah selesai? Kelompok 2 bagaimana? Sudah selesai? Sudah siap untuk dipresentasikan? Nah, jadi nanti dipresentasikan di depan perpustakaan. Terima kasih telah menjawab. Kelompok 3 sudah selesai nak? Siap untuk dipresentasikan? Siap Bu? Silakan ditentukan atau dipilih siapa temannya nanti yang akan membacakan. Jadi ketika kelompoknya presentasi, semua anggota kelompoknya maju nanti di depan, ya. Kelompok 4 sudah selesai nak? Tidak. Berapa soalan ini? Berapa menit lagi? Ingat kesepakatan kita adalah
berdasarkan persentase dari kelompok 3. Anggotanya yaitu anggota kelompok 3 yaitu saya sendiri Effendi, Vira Santi, Pratama, dan Iman. Kami akan membacakan presentasi kami dan nomor 1 yaitu pertanyaannya adalah ceritakan peristiwa yang terjadi berdasarkan hasil pengamatan kalian. Dimulai dari Vira. Yang pertama yaitu perbedaan antara dua pihak karena masalah yang tidak saling menerima pendapat satu sama lain. Yang gambar nomor 2 yaitu terjadinya tawuran di perjalanan antara pelajar atau bisa juga disebut dengan siswa. Yang gambar ketiga adalah para pekerja demo karena meminta untuk naik gaji. Gambar keempat yaitu terjadinya pertengkaran antara negara atau suku. Yang kedua akan dibacakan oleh Iman Saputra. Perlu merupakan suatu Besarkan suaranya nak biar terdengar sama tenang sampai belakang. konflik merupakan suatu fenomena atau gejala yang terjadi dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam masyarakat. Persinggungan antara kelompok akan sering terjadi. Pertanyaan yang ketiga akan dibacakan oleh Pratama. Analisa apa saja perkara yang menyebabkan konflik. Konflik bisa terjadi kalau warga dari dua suku bangsa masing-masing bersaing dalam hal mendapatkan lapangan mata pencarian hidup yang sama. Konflik bisa terjadi kalau warga dari satu suku perbedaan individu, perbedaan latar belakang, kebudayaan, perbedaan kepentingan, perubahan nilai yang tepat. Dan nomor 4 akan saya bacakan sendiri. Yaitu pertanyaannya, identifikasilah apa saja bentuk konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Yaitu 1. Konflik pribadi, 2. Konflik rasial, 3. Konflik antar kelas sosial, 4. Konflik politik antara golongan dalam suatu masyarakat, dan 5. Konflik internasional, dan yang ke-6 konflik antara kelompok. Baik, presentasi kami dari kelompok 3 selesai. Nah, silakan ya, apakah ada yang ingin memberikan masukan atau tanggapan terhadap penampilan kelompok 3? Ayo berikan tanggapannya. Bagaimana dari penyampaian hasil kelompok 3? Silakan ditanggapi. Bagus. Nah, angkat tangan, jangan bagus saja, tapi angkat tangan disampaikan di dalam forum. Nah, coba Dinda disampaikan pendapatnya terhadap penampilan dari kelompok 3. Bagus. Penampilan dari kelompok 3. Penampilan dari kelompok 3 lumayan bagus. Tapi kalau mau lebih jelas, lebih baik sendiri dibaca. Nah, jadi itu masukan dari kelompok 1 ya, agar lebih jelas penyampaiannya sebaiknya dibacakan oleh satu orang. Ya, itu Dinda. Nah, kita kasih dulu tepuk tangan. Nah, kelompok 3 boleh duduk. Lanjutkan, kelompok mana lagi yang ingin menyanyikan? Ya, silakan kelompok 2. Waktunya 5 menit. Maju semua. Kalau boleh silakan satu orang. Mau kemana? Cepat ya.
tentang terjadinya konflik. Baiklah, sebelum kami memulai pertemuan itu, kami alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami. Anggotanya adalah Fatima Jati, Erikson. Berdasarkan saran yang patah biar terdengar jelas. Yang lain diam ya. Anggotanya terdiri dari Erikson, Fanta, Devi, Radit. Baiklah, soal yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Ceritakanlah peristiwa yang terjadi berdasarkan hasil pengamatan kalian. 1. Gambar yang satu, terjadinya konflik antara dua pihak yang memiliki pendapat yang berbeda. Gambar yang kedua, terjadinya tawuran antara siswa SMP yang mengakibatkan jalan lalu lintas macet. Gambar yang ketiga, terjadinya demo para pekerja yang menolak upah murah dan mereka ingin gajinya dinaikkan. Gambar yang keempat, terjadinya peperangan antara dua suku karena mereka memiliki pendapat yang berbeda. Soal yang kedua akan dibacakan oleh Devier. Jelaskanlah apa yang dimaksud dengan konflik. Kata konflik berasal dari bahasa Latin configere yang artinya saling mengunggul, mengartikan konflik sebagai percekcokan, perselisihan atau pertengkaran. Maka secara sederhana konflik merujuk pada adanya dua hal atau lebih yang berseberangan Dan soal keempat akan dibacakan oleh apa saja konflik yang terjadi dalam satu konflik. jangan kita antara dua konflik kelompok sosial. berdasarkan sarannya nak Tiga konflik antara kelompok yang terorganisasi. 4. Konflik di antara satuan nasional. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, dan jika ada dari kelompok yang lain ingin memberi pendapat atau pertanyaan, silakan. Nah, silakan ditanggapi oleh kelompok lain kan? Kelompoknya sangat bagus, tapi suaranya kurang terdengar. Nah, jadi itu masukan untuk kelompok 2 ya. Kalau kita presentasi, suaranya harus jelas, akan terdengar teman. Sekian presentasi dari kami dari kelompok 2. Terima kasih. Kita kasih tepuk tangan. Kelompok lagi. Kelompok mana yang mau tampil? Kelompok 1, 4 atau 5? Ya, ibu tunjuk aja, silakan kelompok 1. Selamat pagi semuanya. Selamat siang. Nah, yang lain ketika temannya tampil presentasi, yang lainnya tenang. Dan ingat presentasi. Selamat pagi semuanya. Kalau perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baiklah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami satu-satu. Dengan saya sendiri, Dinda Ufitri. Kami
Aristonius, dan Yahya. Baiklah. Cermatilah, ceritakanlah peristiwa yang terjadi berdasarkan hasil pengamatan kalian. Yang gambar ke-1, terjadinya perdebatan atau konflik antara dua orang yang tidak bisa menerima pendapat satu sama lain. Yang gambar kedua, terjadinya tawuran antar pelajar SMP yang membuat kerusuhan jalan di masyarakat. Yang ketiga, terjadinya demo antara karyawan dan atasan karena tidak menerima upah murah. Yang keempat, terjadinya tawuran atau pertengkaran antara suku dan ras agama disebabkan oleh saling mengejek suami satu sama lain. Yang soal kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan konflik sosial. Konflik sosial merupakan suatu fenomena atau gejala sosial yang wajar terjadi. Karena dengan adanya perbedaan dalam masyarakat, persinggungan antara kelompok akan sering terjadi. Yang ketiga, analisislah apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya konflik, perbedaan individu, perbedaan latar belakang kebudayaan, perbedaan kepentingan, penyebaran perubahan nilai dan cepat. Identifikasikanlah apa saja bentuk konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Yang ke-1, konflik pribadi, konflik rasial, konflik antar kelas sosial, konflik politik antar golongan dalam suatu masyarakat, konflik internasional, konflik antar kelompok. Sekian presentasi dari kami kelompok 1. Bagi ada yang mau mengusulkan pendapat, Dan silakan kelompok lain yang ingin memberikan tanggapannya, Nak. Kalau terlalu sering itu agak bosan juga. Jadi masukannya dari Iman, ganti-gantian yang presentasinya. Iya. Ya, boleh kita semua menyampaikan pendapat berbeda ya. Kalau Nadir, Ya, dan sama kayak si ya, bajunya tolong dirapikan. Ya, Ini Bu, ini anak ini baji. Ya, kamera presentasinya bagus, tapi semuanya botanya pada tunduk kepalanya, Bu. Jadi kayak diri. Iya, Ya, nggak ada. jadi itu masukan ke kelompok 1 ya. Untuk kedepannya harus lebih percaya diri. Jangan kita malu di dalam kelas ini tempat kita belajar. Nah, kita kasih tepuk tangan dulu sama Bu. Bu, kami dengan ya wes toh. Nah, berikan. Semua kelompok sudah tampil ya. Belum, Bu. Sama sekali. Sebentar ya, Nak ya. Belum lagi tanggal selesai, masih ada sebentar ya. Itu tadi dimatiin. Pengertian konflik menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Suryono Sukanto menyebutkan bahwa konflik sebagai pertentangan atau pertikaian, yaitu suatu proses individu atau kelompok yang berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan disertai ancaman dan atau kekerasan. Itu menurut Suryono. Kemudian menurut Lewis A. Joseph menyebutkan
tidak bisa diserikan karena dua belah pihak yang berkonflik memiliki tujuan, sifat, dan struktur nilai yang berbeda yang selera, pandangan, pendapat, dan lain. Itu merupakan hal yang menyebabkan terjadinya konflik atau pemicu terjadinya konflik. Kemudian adanya perbedaan latar belakang kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perbedaan lain. Faktor penyebab terjadinya konflik adalah satu, perbedaan individu, dua, perbedaan antar latar belakang kebudayaan, tiga, perbedaan kepentingan, empat, perubahan nilai-nilai yang cepat, bentuk konflik, dan konflik pribadi, konflik rasa, konflik antara ras sosial, konflik politik, konflik internasional, konflik antara kelompok. Nah ya, jadi itu adalah kesimpulan kita pelajaran tadi. Nah, jadi anak-anak sudah paham? Nah, sebelum kita tutup, kita lakukan refleksi seperti biasa. Bagaimana perasaan anak ibu belajar hari ini? Nah, jadi untuk level evaluasinya, biar ready itu ditulis nanti di sini ya. Nah, silakan nanti isi hasil refleksi kita untuk hari ini. Nah, itu adalah untuk refleksi kegiatan pelajaran kita hari ini. Nah, silakan nanti isi. Nah, jadi untuk pertemuan kita hari ini itu kita cukupkan sampai di sini. Untuk pertemuan minggu besok itu kita membahas kelanjutan dari materi konflik, yaitu apa saja dampak yang ditimbulkan oleh konflik dan bagaimana upaya yang akan bisa kita lakukan untuk mengatasi konflik. Nah, jadi silakan anak-anak ibu dibaca terlebih dahulu bukunya di rumah. Paham ya? Lalu sebelum kita tutup, siapa yang mau memimpin doa penutup belajar? Ayo, siapa yang mau memimpin doa sebelum kita pulang? Ya, siapa yang mau memimpin doa? Ayo, coba angkat. Sebelum kita mengakhiri mata pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita satu lembar. Nah, soalnya sebesar itu kan. Kerjakan sekarang kita satu lembar. Ibu, yang ini tengok. Ya. Dari tadi kita Nah, kerjakan cepat, waktu kita mau habis. Ya. Nah, kerjakan cepat. Sudah selesai? Silakan dikumpulkan di meja ibu. Apa ini?